Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Malik Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu soal ujian masuk di UGM, yaitu ujian masuk untuk program kelas internasional, namanya IUP, International Undergraduate Program. Nah, ini contoh soalnya adalah nama tesnya GMST, Gajah Mada Scholastic Test. Nah, GMST ini sebetulnya ada beberapa tipe soal. Salah satunya eh, soal verbal, numerik, reasoning, dan lain-lain. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai yang numerik. Nah, oke, untuk yang pertama, ini adalah salah satu contoh soal yang untuk tes GMST di IUP UGM. Misal kita nemu soal seperti ini, triknya adalah kita cari mana yang berbeda di antara kelima gambar ini. Misal kita lihat ya, dari A, B, C, D, E, mana gambar yang berbeda. Contoh misalkan kita lihat A, kalau kita amati, ini ternyata titik hitamnya atau bidang yang berwarna hitam ini adalah berseberangan tapi masih simetris antara sisi kanan dan sisi kiri. Pun untuk yang gambar B, kita lihat juga, misalkan kita tarik garis, maaf ya, kita tarik garis, ini juga berseberangan dan masih simetris. Begitu juga untuk yang opsi C, kalau kita lihat, ini juga kalau kita tarik garis yang tengah ini ya, titik hitamnya atau bidang yang hitam adalah berseberangan juga, tapi masih simetris, seolah-olah seperti cermin. Nah, begitu juga dengan opsi yang D. Bagaimana dengan opsi E? Kita cek garis tengahnya misalkan adalah ini. Nah, ini memang terlihat berseberangan bidang yang hitamnya. Tapi apakah ini merupakan cermin ketika dia menjadi di sisi sini? Ternyata harusnya ketika titik hitamnya di sini, di area sini, yang menjadi cerminnya adalah titik yang atau bidang yang merah ini, bukan yang berwarna hitam yang seperti ini. Nah, jadi opsi atau pilihan yang berbeda inilah yang menjadi jawabannya, yaitu E. Nah, ini memang kita butuh trik ya teman-teman ya. Kita harus jeli. Kadang memang di soalnya pun tidak disebutkan apa maksud dari pertanyaannya. Kita harus menangkap tipe-tipe soal seperti ini adalah yang dicari bedanya dari kelima gambar tersebut. Nah, di sini yang beda adalah yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, kira-kira mana yang beda? Ada bidang atau segitiga, tapi ada juga satu garis yang memang dia keluar dari bidang tersebut. Kita cek satu-satu ya. Semuanya mempunyai segitiga, mempunyai bangun segitiga, baik A, B, C, D, dan E. Mempunyai dua bangun datar segitiga. Tapi ada satu garis yang dia akan menjadi pembeda. Contohnya, untuk yang A, kita tarik garisnya adalah ini. Untuk yang B adalah ini. Yang C adalah ini. D adalah ini. Dan yang E adalah ini. Kalau kita lihat dari A, B, C, D, E, mana yang berbeda satu di antara yang lain? Udah ketemu jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Karena kalau kita amati, garis dari masing-masing opsi atau pilihan ini itu berasal dari sudut segitiga, bukan dari pertengahan garis yang membentuk segitiga tersebut. Kita lihat ya, yang A ini kan dari sudut ini, B juga dari sini, terus yang C juga dari sini, begitupun yang E.
Tetapi D itu dia bukan dari sudut, tapi dia dari pertengahan garis yang membentuk segitiga. Nah, jadi jawabannya yang beda adalah D. Oke, gampang ya. Dan di sini memang dituntut untuk cepat ya mengerjakannya ya. Oke, nomor 3. Nah, kira-kira mana yang beda dari gambar ABCDE? Harusnya di sini kita bisa langsung nebak ya. Ya, jawabannya yang mana? Yang Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang A, kita cek sudutnya. Biasanya ini bermainnya kalau nggak di sudut atau arah perputarannya. Arah perputaran itu maksudnya searah dengan jarum jam atau berlawanan. Nah, kita dari sudut dulu ya. Untuk yang A itu sudutnya siku-siku ya, 90 derajat. B juga sama siku-siku. Yang C, siku-siku juga. Untuk yang D, ini sekitar 135 ya, karena ini 90 plus 45. Intinya yang D ini tidak siku-siku. Nah, kemudian yang E adalah sudut siku-siku. Nah, di sini gampang banget ya. Jawabannya adalah yang D. Karena dia beda dari yang lain sudutnya. Sudut yang membentuk dua jarum tersebut. Yang lainnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Tapi yang D lebih dari 90 derajat. Oke, gampang ya. Yang keempat. Nah, ini agak tricky juga nih. Kira-kira mana ya teman? Kita bisa ketebak. Ini kuncinya kita bisa lihat di ujung masing-masing atau juga ring atau seperti cincin itu yang berada di tengah garisnya. Oke, kita bahas ya satu-satu ya. Untuk yang ujung masing-masing bisa jadi triknya adalah apakah itu seginya segi yang ganjil atau genap, tapi di sini nggak berlaku. Kenapa? Karena di sini yang A, opsi A ini adalah segi 4. Yang C memang segi 4 juga. Nah, sedangkan yang E segitiga. Kalau opsi B adalah segi 4 juga, mungkin jawabannya adalah E karena dia beda sendiri. Karena sudutnya adalah segitiga. Tapi di sini lingkaran. Jadi hal itu nggak berlaku. Nah, kemudian kita cek lagi nih antar ujung-ujungnya. Ini bentuknya adalah belah ketupat, bawahnya juga belah ketupat. Sama itu ya. Nah, ini lingkaran, bawahnya juga lingkaran. Nah, kemudian opsi yang C, ini persegi panjang, ini juga persegi panjang. Nah, yang D, atasnya adalah belah ketupat, bawahnya adalah lingkaran. Nah, ini sebetulnya sudah agak-agak mengerucut ya jawabannya D. Tapi kita cek yang E dulu. Sama atau enggak. Nah, yang E ini adalah atasnya segitiga, bawahnya segitiga. Berarti memang semuanya ujung-ujungnya adalah bentuknya sama. Kecuali yang D. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, bisa ya. Nah, soal yang kelima. Nah, di sini clue-nya juga adalah bentuk ekornya. Artinya dia ke belakang atau ke belakang seperti ini atau ke depan seperti ini. Atau bisa jadi clue-nya adalah titik hitam yang ada di segi 4. Nah, kalau teman-teman lihat kira-kira jawabannya yang mana? Oke ya, kita lihat dari ekornya dulu. Untuk yang A, dia ekornya ke belakang. B juga ke belakang. D juga ke belakang. Nah, opsi kalau misalkan ada yang ke depannya hanya satu, itu bisa jadi pilihan. Tapi masalahnya C ke depan sama dengan E. Berarti itu bukan jadi key-nya atau kuncinya. Sekarang titik yang berada di dalam kotak tersebut. Kita lihat ya. Katakanlah misalkan ini adalah titik dari bendera yang paling ujung. Nah, untuk B juga berarti kan di sini ya. C adalah taruhnya di sini.
kemudian yang D adalah di sini, yang E ada di sini. Kira-kira dari kelima pilihan ini, yang letak titiknya adalah berbeda satu sama lain yang mana? Kebayang nggak? Harusnya kebayang ya. Jadi titik-titik ini, kalau misalkan gini ya, saya punya kotak kayak gini. Nah, yang saya titik merahin adalah yang ini misalkan. Dari opsi A, B, C, D, E itu, letak titiknya itu hampir semuanya di sini. Bukan di sini, sini maupun di sini. Hampir semua, tapi ada satu yang letaknya bukan di situ. Kita cek ya, untuk A, letaknya di sini ya, betul ya, untuk yang A betul. Kemudian yang B, letaknya juga sama di sisi sini, betul. Untuk yang C, juga sama ya, letaknya ada di kiri atas, atau dekat dengan sudut yang diberi titik merah. Nah, kemudian yang D, kalau kita lihat, teman-teman lihat juga ini, itu posisinya sebetulnya bukan di sini, tapi di sini. Nah, untuk yang E, posisinya sama dengan A, B, C, yaitu posisinya di sini. Jadi jawabannya yang beda adalah yang D. Nah, itu cara kita mengerjakan contoh-contoh soal GMST IUP-nya UGM, terutama ini untuk soal-soal di FEB ya, ekonomi dan bisnis. Nah, ini hanya beberapa soalnya saja, nanti kita sambung lagi di soal berikutnya. Mungkin untuk yang sesi ini kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman merasakan channel ini bermanfaat, silakan klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.